Hesti, seorang polwan cantik asal Jawa Timur yang terkenal kasar dan arogan, mendapati dirinya terkena kutukan mengerikan setelah menendang seorang habib tua di jalanan. Kepalanya perlahan berubah menjadi ular, membuatnya terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan mengakui semua kesalahannya di hadapan orang-orang yang telah ia sakiti. Namun, bisakah Hesti menelan egonya dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya? Atau, justru ia akan kehilangan wujud manusianya selamanya? Episode 1, Polwan Hesti, Sang Penegak Hukum Tanpa Ampun. Di salah satu sudut Surabaya, Jawa Timur, Ibtu Hesti Widyaningsih dikenal sebagai polisi wanita tangguh dan disiplin. Ia bertugas di Satuan Lalu Lintas, terkenal galak dan tak segan-segan menindak pelanggar dengan keras. Meski memiliki wajah cantik, tubuh seksi, dan rambut panjangnya yang selalu dikepang satu, Hesti dikenal karena kasar dalam bertindak. Setiap hari, ia memimpin razia kendaraan di jalan raya. Hesti tidak peduli siapa yang ia hadapi, entah itu orang biasa, pejabat, atau bahkan tokoh agama sekalipun. Jika melanggar aturan, ia akan langsung mengambil tindakan, seringkali dengan tendangan khasnya yang brutal. Hukum tetap hukum. Aku nggak peduli siapapun kamu, ucapnya dengan suara lantang saat menindak seorang pemuda yang mencoba menyuapnya. Namun, hari itu berbeda. Seorang pria berjubah putih panjang, bersorban, dengan janggut putih tebal yang menyapu dadanya melintas di jalan raya dengan motor tua tanpa plat nomor. Ia adalah Habib Zakar, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Hesti melihatnya dan langsung meniup peluit panjang. "Berhenti! Kamu melanggar aturan," teriaknya, wajahnya penuh amarah. Habib Zakar menghentikan motornya perlahan, turun dengan tenang, dan menatap Hesti dengan tatapan penuh wibawa. "Anakku, ada apa kau menghentikanku?" tanya Habib Zakar dengan suara lembut namun dalam. Hesti melipat tangannya di dada. "Motor kamu nggak ada plat nomor, Pak Tua. Ini melanggar aturan lalu lintas," katanya tajam. Habib Zakar tersenyum. "Aku tidak bermaksud melanggar aturan, anakku. Motor ini adalah pemberian orang lain. Aku hanya memakainya untuk berdakwah. Tidak ada niat buruk dariku." Namun, Hesti tidak peduli. Baginya, hukum tetaplah hukum. "Aku nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu melanggar aturan, siapapun kamu, tetap kena tilang." Kerumunan warga mulai berkumpul, memperhatikan kejadian tersebut. Beberapa orang berbisik, "Itu Habib Zakar. Kenapa polwan ini berani memperlakukannya seperti itu?" Namun, Hesti tak menggubris suara-suara itu. Dengan kasar, ia meraih bahu Habib Zakar dan berusaha menariknya ke pos polisi. "Maaf, anakku, jangan kasar begitu," kata Habib Zakar dengan lembut. Namun, kalimat itu justru memancing emosi Hesti. "Jangan ngelawan, Pak Tua," bentaknya sambil mengangkat kakinya, siap menendang Habib Zakar. Pakupin ekor dua, tendangan yang mengundang petaka. Tanpa berpikir panjang, Hesti mengayunkan kakinya ke arah perut Habib Zakar. Buak! Tendangan itu keras. Tubuh Habib Zakar terhuyung ke belakang, namun ia tetap berdiri tegak. Sekelebat cahaya aneh tiba-tiba muncul di udara. Udara di sekitar mereka mendadak dingin, dan angin berputar kencang. Mata Habib Zakar berubah sendu, tatapannya penuh belas kasih,
tetapi di saat yang sama, wajahnya juga menyiratkan sesuatu yang mengerikan. "Anakku, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Suara Habib Zakar kini terdengar menggema. Hesti mendengus, tidak menyadari ada sesuatu yang berubah pada dirinya. "Aku hanya melakukan tugasku. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum," katanya dengan angkuh. Tiba-tiba kerumunan berteriak. "Lihat kepalanya. Astagfirullah." Hesti merasakan sensasi panas yang aneh di tengkuknya. Tangannya gemetar, dan ketika ia mencoba menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang bersisik. Ia menoleh ke kaca jendela mobil polisi di dekatnya, dan saat itulah ia melihat refleksinya. Kepalanya telah berubah menjadi kepala ular raksasa. Matanya kini kekuningan, lidahnya bercabang, dan taring tajam menjulur keluar dari mulutnya. Hesti menjerit histeris. Kerumunan warga langsung berlarian, beberapa bahkan sujud dan beristighfar keras. "Ini azab. Astagfirullah," polwan itu berubah jadi ular. Habib Zakar hanya menghela napas panjang. "Aku telah memperingatkanmu, anakku, kesombongan adalah jalan menuju kehancuran." Namun, Hesti tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan wajah penuh ketakutan dan amarah, ia menjerit liar, mencoba kembali ke mobil polisi. Namun tangannya kini juga mulai berubah bersisik. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hesti? Apakah ini hukuman atas kesombongannya, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Bersambung ke Episode 3, Azab atau Sanda? Hesti terhuyung mundur, tangannya gemetar ketika melihat refleksinya di kaca mobil polisi. Kepala ular yang mengerikan itu benar-benar nyata. Matanya kini berwarna kuning terang, dengan pupil menyerupai mata seekor piton raksasa. Tidak. Ini tidak mungkin. Hesti berusaha mengusap wajahnya, berharap ini hanya ilusi. Namun, kulit bersisik dingin yang ia rasakan di telapak tangannya membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Arg! Ia menjerit sejadi-jadinya, membuat warga sekitar semakin panik dan ketakutan. Beberapa orang bahkan lari terbirit-birit, sementara yang lain hanya bisa berdiri dengan wajah pucat, beristighfar tanpa henti. Seorang ibu muda jatuh pingsan, sementara anaknya menangis ketakutan. Habib Zakar tetap berdiri tenang, menatap Hesti dengan sorot mata penuh belas kasih. "Anakku, ini bukan kutukan dariku, tapi ini adalah akibat dari kesombonganmu sendiri," katanya dengan suara rendah. Hesti mengeram marah, suara desis menyeramkan keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. "Omong kosong. Apa yang kau lakukan padaku, Pak Tua?" teriaknya histeris. Matanya kini berkilat penuh kemarahan dan ketakutan. Habib Zakar menghela napas. "Aku tak melakukan apapun, anakku. Tapi kesewenang-wenanganmu telah mengundang sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." "Diam. Ini pasti santetmu." Hesti menarik senjatanya, namun tangannya kini berubah menjadi hitam kehijauan, dipenuhi sisik-sisik tebal. Ia melihatnya dengan ngeri, tubuhnya kini benar-benar kehilangan bentuk manusia. Tidak. Tiba-tiba, petir menggelegar keras di langit, meski cuaca di Surabaya sedang cerah terik. Langit mendadak berubah kelam, awan gelap berputar di atas kepala Hesti. Udara yang semula panas, kini terasa dingin menusuk tulang.
Beberapa warga mulai berteriak ketakutan, sementara yang lain langsung lari mencari perlindungan. Di tengah situasi kacau itu, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari kerumunan. Tatapan matanya tajam dan penuh rahasia. Akhirnya, kutukan itu bangkit juga. Ucap lelaki tua itu pelan. Semua orang menoleh padanya, termasuk Habib Zakar. Hesti, yang masih terengah-engah melihat perubahan tubuhnya, langsung menoleh tajam ke arah lelaki tua itu. "Siapa kamu? Apa yang kau maksud?" bentaknya. Suaranya kini bercampur dengan desisan ular yang mengerikan. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Tanyakan pada keluargamu, Polwan Hesti, karena kebenaran yang kau cari berasal dari darah yang mengalir di tubuhmu sendiri." Bersambung ke ekonom, Pakupin ekonom dosa masa lalu yang tersembunyi. Hesti membelalak ngeri mendengar ucapan lelaki tua itu. "Apa maksudmu?" jawab. Namun lelaki tua itu hanya tersenyum misterius, sebelum perlahan melangkah mundur dan menghilang dalam kerumunan. Hesti merasakan dadanya sesak, kepalanya pusing. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kepanikan justru semakin menyelimuti pikirannya. "Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal," gumamnya. Namun Habib Zakar justru menatapnya dalam-dalam. "Anakku, apakah kau pernah bertanya tentang asal-usul keluargamu?" Hesti terdiam, keningnya berkerut. "Apa maksudmu? Aku hanya anak dari seorang ayah pensiunan tentara dan ibu biasa." "Benarkah?" suara Habib Zakar terdengar tajam. "Apakah kau yakin bahwa keluargamu tidak memiliki rahasia yang disembunyikan?" "Rahasia?" Pikiran Hesti mendadak berputar, ingatannya melayang pada sesuatu. Malam di masa kecilnya, seorang wanita tua berkerudung hitam berbisik pada ibunya di ruang tamu. Wajah ibunya tampak tegang dan ketakutan. "Jangan biarkan anakmu tahu, darah itu masih mengalir dalam dirinya. Jika kutukan itu bangkit, kau tahu akibatnya." Ibunya hanya mengangguk cepat, menggenggam tangan Hesti erat-erat. Saat itu, Hesti kecil tak mengerti. Namun sekarang, darah, kutukan? Tidak mungkin. Hesti menjerit, menyadari ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Tubuhnya semakin berubah, kulitnya kini hampir sepenuhnya bersisik, lidahnya mulai menjulur tanpa ia sadari. Orang-orang kini mulai melihatnya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk mengerikan. Beberapa warga bahkan mulai melempari batu ke arahnya. "Setan! Itu bukan manusia lagi. Bakar dia!" Hesti mundur ketakutan, napasnya memburu. Dalam kepanikan itu, hanya satu hal yang bisa ia pikirkan. "Aku harus pulang." Tanpa pikir panjang, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, diiringi teriakan dan sumpah serapah dari warga yang ketakutan. Namun, Habib Zakar hanya menatap kepergiannya dengan mata penuh belas kasih. "Perjalananmu baru saja dimulai, anakku." Bersambung ke Episode 5, Kutukan Keluarga yang Tersembunyi. Hesti berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya penuh keringat, tubuhnya terasa semakin berat, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak sisik di aspal. Matanya liar mencari jalan pulang, namun suara teriakan dan kemarahan warga terus terngiang di telinganya. "Bakar dia! Dia bukan manusia lagi."
Jangan biarkan dia pergi, nanti kita semua kena kutukan. Setan berbadan manusia. Habib sudah benar, dia harus dimusnahkan. Hesti menggertakkan giginya, matanya yang berwarna kuning reptil kini berkilat penuh kemarahan. Mereka semua sudah gila. Ia menyelinap ke ganggang sempit, berusaha menghindari perhatian, sebelum akhirnya mencapai rumahnya di sebuah kawasan perumahan tua di pinggiran Surabaya. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ibu, ayah, kalian harus menjelaskan semuanya. Di dalam rumah, ibunya yang sudah berumur menyambutnya dengan wajah cemas. Hesti, ya Allah, ada apa denganmu, nak? Hesti mengambil cermin di dinding, dan kini ia bisa melihat seluruh perubahan dirinya dengan jelas. Wajahnya yang dulu cantik dan tegas, kini ditumbuhi sisik kehijauan. Hidungnya mulai meruncing, lidahnya sesekali menjulur dengan gerakan cepat seperti ular. Tangannya berubah menjadi cakar bersisik, kukunya tajam dan menghitam. Ibunya terpaku, wajahnya mendadak pucat pasi. Astagfirullah. Tidak mungkin. Hesti mencengkeram bahu ibunya, matanya memerah. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Apa yang terjadi pada tubuhku, ibu? Ayahnya yang sejak tadi duduk di kursi tua di sudut ruangan, menghela napas panjang. Matanya mengandung kesedihan yang mendalam. Nah, ada sesuatu yang memang harusnya kau ketahui, tapi aku tak pernah ingin mengatakannya padamu. Hesti menatap ayahnya dengan mata penuh kebingungan dan amarah. Apa itu, ayah? Jawab. Ayahnya menatap lurus ke matanya. Darah yang mengalir di tubuhmu bukan hanya darah manusia. Bersambung ke Evelyn. Pakupin Evelyn, siapa sebenarnya Hesti? Hesti terdiam membatu. Jantungnya berdegup kencang, napasnya semakin berat. Darahku bukan hanya darah manusia. Ayahnya mengangguk perlahan, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dengar, Hesti, kakek buyutmu dulu bukanlah manusia biasa. Dia adalah salah satu keturunan terakhir dari garis keluarga yang dikutuk sejak ratusan tahun yang lalu. Hesti menggeleng kuat-kuat, menolak apa yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Namun ayahnya tetap serius, suaranya penuh tekanan. Tidak, nak. Kau harus menerima kenyataan. Keluarga kita berasal dari garis keturunan ular penjaga yang dulu menguasai hutan-hutan Nusantara. Mereka bukan manusia biasa, tetapi makhluk yang bisa berubah bentuk antara manusia dan ular. Apa? Hesti merasa kepalanya berputar. Ia ingin menyangkal, tapi bukti yang ada di tubuhnya tidak bisa dibantah. Lalu, kenapa aku berubah sekarang? Kenapa bukan kalian, ayah? Ayahnya terdiam sesaat. Karena kutukan itu hanya bangkit ketika seseorang melakukan kesewenang-wenangan. Seseorang yang telah kehilangan keseimbangan antara kemanusiaan dan kekuatan yang mengalir dalam darahnya. Hesti teringat semua yang telah ia lakukan. Bagaimana ia suka menendang orang sembarangan. Bagaimana ia bertindak semena-mena hanya karena merasa lebih kuat. Bagaimana ia menghina Habib Zakar sebelum menendangnya. Matanya melebar ngeri. Tidak mungkin. Ayahnya menghela napas panjang. Dan kini,
Satu-satunya orang yang bisa membantumu adalah orang yang kau sakiti. Hesti menegam. Kakau maksud Habib Zakar? Ayahnya mengangguk. Dia satu-satunya yang tahu cara menghentikan kutukan ini. Jika kau tidak menemui dan meminta maaf padanya, maka tubuhmu akan terus berubah, hingga kau kehilangan wujud manusiamu sepenuhnya. Bersambung ke episode 7. Episode 7, Hesti mencari Habib Zakar. Hesti duduk terdiam di lantai, tubuhnya masih gemetar mendengar kata-kata ayahnya. Jika kau tidak menemui dan meminta maaf padanya, maka tubuhmu akan terus berubah, hingga kau kehilangan wujud manusiamu sepenuhnya. Hesti menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi konflik. Meminta maaf? Itu adalah sesuatu yang tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Sebagai seorang polisi, ia selalu merasa benar. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tapi sekarang, kepalanya mulai berubah menjadi ular. Sisik menjalar ke seluruh lengannya. Matanya semakin mirip mata reptil. Jika ia tidak segera menemukan Habib Zakar, ia akan kehilangan segalanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengenakan jaket tebal dan masker untuk menutupi perubahan fisiknya. Ia melangkah keluar rumah, berjalan di antara gang-gang sempit menuju masjid tempat terakhir kali ia melihat Habib Zakar. Namun, begitu sampai di depan masjid, masjid itu sudah dipenuhi warga. Hesti mencuri dengar percakapan mereka. Habib Zakar masih pingsan, tubuhnya penuh luka akibat kejadian kemarin. Astagfirullah, biadab sekali itu perempuan. Semoga dia mendapat balasan setimpal. Jantung Hesti berdegup semakin kencang. Jika warga melihatnya di sini, mereka bisa langsung menyerangnya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Habib Zakar. Hesti menunggu hingga malam tiba, ketika orang-orang mulai meninggalkan masjid. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap masuk ke dalam masjid, menuju ruangan kecil di mana Habib Zakar terbaring lemah di atas kasur tipis. Melihatnya seperti itu, untuk pertama kalinya, Hesti merasa bersalah. Ia menelan ludah, lalu berlutut di dekat Habib Zakar yang masih terpejam. Habib, saya minta maaf. Bersambung ke episode 8. Pakupin episode 8. Pengampunan atau kutukan selamanya? Habib Zakar perlahan membuka matanya. Matanya yang biasanya tenang dan penuh kedamaian, kini memancarkan kekecewaan mendalam. Kau datang ke sini. Hesti menunduk dalam, tak sanggup menatap langsung wajahnya. Saya tidak tahu harus bagaimana, Habib. Tolong, tubuh saya. Hesti melepas masker dan jaketnya, memperlihatkan wajah dan tubuhnya yang sudah hampir sepenuhnya berubah menjadi ular. Habib Zakar menatapnya lama. Ada kesedihan di matanya. Apa kau tahu, nak, bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran manusia? Hesti menggigit bibirnya, ia tidak bisa menjawab. Allah sudah memberimu peringatan, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau merasa dirimu paling kuat, paling berkuasa, dan bisa melakukan apa saja sesukamu. Habib Zakar menghela napas panjang. Sekarang, kau datang kepadaku meminta bantuan. Hesti mengangguk cepat, matanya memohon belas kasihan. Saya tidak ingin seperti ini, Habib. Saya ingin menjadi manusia lagi. Saya bersumpah akan berubah.
Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Habib Zakar menatapnya dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya. Hati Hesti berdebar-debar. Apakah ia akan mengampuni dirinya? Atau apakah kutukan ini akan selamanya melekat dalam tubuhnya? Bersambung ke episode 9. Episode 9, Keputusan Habib Zakar. Habib Zakar menatap tajam ke arah Hesti, sorot matanya tajam namun penuh ketenangan. Nak Hesti, suara Habib terdengar berat. Penyesalanmu ini, apakah benar datang dari hatimu, atau hanya karena kau takut kehilangan wujud manusiamu? Hesti terdiam. Pertanyaan itu menampar hatinya. Apakah ia benar-benar menyesali semua perbuatannya? Atau hanya takut dikutuk menjadi ular selamanya? Tubuhnya mulai bergetar, ia menatap kedua tangannya yang hampir sepenuhnya tertutup sisik. Saya tidak tahu, Habib. Tapi saya bersedia melakukan apapun agar bisa kembali seperti semula, suara Hesti bergetar. Habib Zakar menghela napas panjang, lalu bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Ia meraih sebuah botol kecil berisi air zam-zam, lalu menatap Hesti dengan dalam. Kalau begitu, lakukan ini. Jika hatimu benar-benar ingin berubah, maka kau harus mengakui semua kesalahanmu di hadapan semua orang yang telah kau sakiti. Apa? Hesti terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Ia seorang polisi, seorang aparat negara. Jika ia mengakui kesalahannya, maka seluruh karirnya bisa hancur. Tetapi Habib itu adalah satu-satunya jalan. Habib Zakar menatapnya dalam. Allah tidak hanya melihat ucapanmu, tapi juga perbuatanmu. Jika kau ingin diampuni, maka kau harus bersedia menerima segala konsekuensinya. Hesti merasa dadanya sesak. Ia menatap wajah Habib yang tetap tenang, namun penuh kewibawaan. Jika ia menolak, maka kutukan ini akan terus berlanjut, hingga akhirnya ia benar-benar menjadi ular selamanya. Tak ada pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik Habib, saya akan melakukannya." Bersambung ke episode Pakupin episode 10, Pengakuan di depan publik. Keesokan harinya, Hesti berdiri di depan sebuah balai pertemuan di desa tempat Habib Zakar tinggal. Ratusan warga sudah berkumpul, menatapnya dengan penuh kebencian. Itu dia. Wanita biadab itu berani datang ke sini. Usir dia. Jangan biarkan dia bicara. Hesti menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu, orang-orang di sini sangat marah padanya. Tapi ia harus menghadapi ini. Ia melangkah ke atas podium, berdiri di samping Habib Zakar yang tetap tenang. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Saya, Hesti, seorang polisi yang telah bertindak sewenang-wenang." Kerumunan mulai ribut, beberapa orang melemparkan cacian. Namun Hesti menguatkan dirinya. "Saya mengakui bahwa saya telah berbuat salah. Saya telah berlaku kasar, sombong, dan tidak menghormati orang yang seharusnya saya lindungi." Hening. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Hesti menundukkan kepala, menahan air mata. "Saya telah menendang seorang Habib yang tidak bersalah, dan sebagai akibatnya, saya menerima hukuman dari Tuhan." Ia melepas jaketnya, memperlihatkan tangan dan lehernya yang masih bersisik.
Beberapa orang terkejut, ada yang bergidik ngeri, ada pula yang mulai memahami bahwa ini adalah balasan atas kesombongannya. Hesti menatap Habib Zakar dengan mata berkaca-kaca. "Saya hanya ingin satu hal. Habib, maukah Anda memaafkan saya?" Habib Zakar menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Nah Hesti, Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar telah bertobat, maka aku pun memaafkanmu." Seisi ruangan terdiam, lalu beberapa orang mulai mengangguk pelan, menerima permintaan maaf Hesti. Habib Zakar menuangkan air zam-zam ke tangannya, lalu memercikkannya ke kepala Hesti. Saat itu juga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Hesti bergetar hebat, sisik-sisik di tubuhnya mulai menghilang, matanya kembali seperti manusia, dan wujudnya perlahan kembali seperti semula. Ia menangis terisak, bersujud di hadapan semua orang. Hari itu, Hesti belajar satu hal, bahwa kekuasaan, kesombongan, dan arogansi tidak akan pernah menang melawan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tamat.